Sandiwara Radio Serial, Produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Tutur Tinular. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Tutur Tinular. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Tutur Tinular. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio Ferry Fadli, Yvonne Rose, Eli Ermawati, dan Nusri, pembawa cerita. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Tutur Tinular. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Luka-luka Arya Kamandanu sudah agak sembuh karena perawatan Nyi Rongkot yang tekun dan cermat. Wanita tua yang sabar itu telah mengobatinya dengan ramuan daunan yang ditumbuk halus, lalu diborehkan ke atas luka. Pagi itu, Arya Kamandanu sudah bangun dan nampak lebih segar. Baru saja dia menyelesaikan sarapan bubur santan, ketika Arya Dwi Pangga mengajaknya bicara tentang Narirati. Adik Kamandanu, kelihatannya gadis Manguntur itu amat berkesan di hatimu. Bagaimana Kakang tahu? Tentu saja aku tahu. Bi Rongkot juga mendengar ketika kau mengigau, memanggil-manggil nama gadis itu. Sudahlah Kakang Dwi Pangga. Jangan mengajakku bicara soal itu. Kau mencintainya bukan? Kau sangat mencintainya kan? Kakang Dwi Pangga, aku tak mau bicara soal itu. Adik Kamandanu, aku adalah Arya Dwi Pangga, putra Empu Hanggareksa kakakmu sendiri. Aku bermaksud baik. Mengapa kau tidak bersikap terbuka padaku? Ini adalah persoalan pribadiku, Kakang. Untuk apa Kakang masuk ke dalamnya? Jadi kau tidak percaya pada saudara tuamu sendiri? Aku bisa menyelesaikan persoalanku sendiri. Baiklah, aku tidak akan memaksa. Tapi ketahuilah, persoalan wanita sangatlah rumit. Bagi yang belum berpengalaman, menghadapi wanita sama halnya dengan menghadapi Fata Morgana. Menghadapi suatu misteri kehidupan yang penuh kabut rahasia. Kau bisa melihatnya, tapi tidak bakal bisa menjamahnya. Dia seperti duduk di balik kaca yang bening. Dia tersenyum padamu. Tapi ketika kau berusaha memeluknya, maka kau akan membentur kaca itu. Aku memang tidak mempunyai pengalaman soal wanita, Kakang. Nah, untuk memecahkan persoalanmu itu, kau membutuhkan seseorang yang mengerti tentang wanita. Kecuali kau ingin Narirati pergi dari sisimu untuk selama-lamanya. Aku malu, Kakang. Mengapa menghadapi persoalan remeh seperti ini harus minta tolong pada orang lain?
Mengapa tidak bisa mengatasi sendiri? Adik Kamandanu, kau keliru. Persoalan wanita bukan persoalan yang remeh. Baiklah, dengar. Aku akan bacakan satu bait syair yang ikut mengubah jalannya sejarah pemerintahan di Tumapel. Kerling matamu lebih dahsyat dari gelombang 7 samudera, dan senyummu sanggup menggetarkan seluruh isi dunia. Apa artinya si Arok anak desa? Kau tahu adik Kamandanu, syair itu akhirnya dapat menjadi awal dari sejarah perjuangan Ken Arok, anak dari desa Pungkur, untuk merebut kekuasaan dari tangan Tunggul Ametung. Arok menjadi besar karena wanita, dan akhirnya dia terguling dari tahta juga karena wanita. Nah, ada satu lagi bait syair yang senada. Syair ini pun ikut mengubah jalannya sejarah pemerintahan di Kediri pada tahun 1222. Syair ini diucapkan oleh Prabu Kertajaya atau Dandang Gendis, yang waktu itu sedang tergila-gila oleh kecantikan seorang wanita yang bernama Dewi Amisani. Dengarkan. Amisani, kau adalah matahari pagi yang selalu menghangatkan ranjangku. Kediri akan membeku jika kau berpaling dariku. Nah, sebuah syair yang sederhana bukan? Tapi ingat, karena syair itulah maka para pendeta, para pemuka kerajaan lalu bergabung dengan Tumapel. Dan akhirnya, Kertajaya dan bala tentaranya dihancurkan di desa Ganter. Dengan demikian, Dandang Gendis telah menjadi korban tali asmaranya bersama Dewi Amisani. Nah, apa sekarang kau masih menganggap bahwa persoalan wanita adalah persoalan yang remeh? Ingat, adik Kamandanu, separuh dari bagian dunia ini menjadi milik wanita. Baiklah, Kakang Dwi Pangga. Aku percaya padamu. Aku akan menceritakan persoalan yang kuhadapi dengan Nari Rati. Arya Kamandanu lalu menceritakan dari awal apa saja yang dialami bersama Nari Rati. Sementara Arya Dwi Pangga mendengarkan dengan seksama. Dan setelah Arya Kamandanu selesai bercerita, Kau memang terlalu, adik Kamandanu. Terlalu bagaimana, Kakang? Kau tidak mempunyai perasaan terhadap seorang wanita. Kasihan sekali gadis yang bernama Nari Rati itu. Dia harus menderita karena kekasihnya kurang tanggap terhadap isyarat-isyarat yang sudah berulang kali diberikannya. Jadi menurut pendapat Kakang, dia juga mencintaiku? Hari-hari kemarin jelas, tapi entah sekarang ini. Hati seorang gadis, kalau sudah dikecewakan bisa menutup rapat sekali. Aku hanya ingin mendapat kepastian. Aku tak bisa tenang sebelum kepastian itu datang, Kakang. Ada satu cara yang barangkali akan bisa menjernihkan kembali hubungan kalian. Cara apa, Kakang? Minta maaf padanya. Aku sudah melakukannya, tapi dia tidak mau mendengar. Dia bahkan terus berlari meninggalkan aku. Minta maaf tidak cukup sekali, adik Kamandanu. Harus kau coba lagi. Berapa kali aku harus mencobanya? Ya, sampai dia memberimu maaf tentu saja. Aku tak sanggup melakukannya. Aku belum tahu apa kesalahanku. Bagaimana aku harus minta maaf sampai berkali-kali? Dengar, adik Kamandanu. Ini hanya untuk mengambil hatinya. Tapi aku tidak bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraniku. Kau mencintainya atau tidak? Aku mencintainya. Kau ingin hubungan kalian menjadi selaras lagi? Iya. Tapi jangan aku disuruh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraniku. Aku tidak bisa, Kakang. Kau tinggi hati, adik Kamandanu. Iya. Barangkali Kakang benar. Aku tinggi hati. Tapi aku tidak merasa melakukan kesalahan apa-apa terhadapnya. Dengar, adik Kamandanu. Kalau kau meninggikan dirimu setinggi Gunung Welirang, maka dia pun akan meninggikan dirinya setinggi Gunung Mahameru. Kau bisa melawannya dengan cara apa? Ya, barangkali memang tidak ada cara yang paling baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Maka biarkan saja semuanya berlalu seperti apa adanya. Kenapa kau terlalu keras kepala, adik Kamandanu? Aku tak mau menjadi pengemis cinta, Kakang. Tapi seringkali kita dipaksa oleh keadaan untuk menjadi pengemis cinta. Bagiku itu bukan watak seorang satria. Ingat, Kamandanu.
Dalam hal yang satu ini, kita harus berani mengenyampingkan sisi-sisi lain dalam tujuan hidup kita. Kau tidak mungkin mendapatkan dua hal sekaligus, cinta dan watak kesatria. Kau harus memilih salah satu, Adhika Mandanu. Kalau harus memilih, aku akan memilih yang kedua. Jadi kau merelakan Narirati menjadi milik orang lain? Kakang Dwi Pangga, bagiku watak satria dan kebutuhan akan cinta bukanlah dua kutub yang berlainan. Seseorang, kalau memang dia benar-benar mencintai dan ingin mendapatkan cintanya itu, harus diperoleh dengan cara yang jujur dan tidak lepas dari watak seorang satria. Kalau tidak, lebih baik orang itu kehilangan cintanya, dan itulah korban yang paling mulia. Aku bukan Ken Arok, Kakang. Juga bukan Prabu Kertajaya atau Dandang Gendis yang mau berbuat apa saja demi memperoleh kesenangan dari cinta. Aku adalah Arya Kamandanu, seorang pemuda desa biasa yang banyak memiliki kekurangan. Ngger, mau kemana Ngger Dwi Pangga? Aku mau pergi sebentar, Birongkot. Ngger, itu ada orang menunggu Angger Dwi Pangga. Siapa, Bi? Bibi tidak tahu namanya, tapi jelas bukan orang desa Kurawan. Sebaiknya Angger temui dulu di ruangan depan. Sudah sejak tadi dia menunggu Angger Dwi Pangga. Biar saja, Bi. Aku akan ada perlu. Tapi Ngger, Katakan saja aku pergi. Kalau memang dia ada keperluan, suruh saja kembali nanti sore. Angger Dwi Pangga ini bagaimana? Disuruh menemui sebentar saja, kok tidak mau? Nanti kalau dia marah, aku yang bisa-bisa ketiban pulung. Kemana perginya? Saya tidak tahu, tapi Angger Dwi Pangga berpesan kalau memang Tuan ada keperluan penting, disuruh kembali saja nanti sore. Enak saja. Rumahku Tumangkar, jauh dari sini. Aku tidak bisa mondar-mandir ke Kurawan seperti pergi ke sumur di belakang rumahku. Maaf Tuan, sebenarnya ada persoalan apa dengan Angger Dwi Pangga? Dengar baik-baik. Namaku Dipangkaradasa. Aku mempunyai seorang anak gadis. Nah, dia ini anakku. Namanya Parwati. Aku datang ke Kurawan demi membela anakku. Lalu ada persoalan apa? Ketahuilah, anak majikanmu itu, si Dwi Pangga itu, sudah berani mempermainkan Parwati anakku. Maka aku akan memberinya pelajaran yang berharga untuknya. Kalau saja tidak ingat bahwa Empu Hanggareksa adalah orang terpandang di Kurawan ini. Oh, anak begajulan itu sudah ku remas-remas. Sudah ku buat babak belur. Jangan, Ayah. Jangan. Hah? Oh, jangan. Jangan bagaimana? Bukankah anak itu sudah berani kurang ajar padamu? Tapi, Ayah. Tapi Kakang Dwi Pangga, jangan diapa-apakan. Kasihan dia. Parwati, kau jangan berlaku bodoh. Kau jangan mempermainkan ayahmu. Kita jauh-jauh datang dari Tumangkar untuk menyelesaikan urusanmu dengan pemuda berandalan itu. Sudahlah. Kita pulang saja, Ayah. Kita pulang saja. Lalu, bagaimana dengan si Dwi Pangga itu? Biarkan saja dia. Kita mengalah saja. Oh, tidak. Kita tidak boleh mengalah begitu saja. Baik, kita pulang sekarang. Tetapi bukan berarti kita sudi mengalah. Aku akan mengurus perkara ini sampai tuntas. Hei, katakan pada anak majikanmu itu, aku di Pangkaradasa akan kembali lagi. Iya Tuan, nanti saya sampaikan pada Angger Dwi Pangga. Ayo Parwati, kita pulang. Brengsek. Lagi-lagi urusan perempuan. Angger Dwi Pangga memang keterlaluan. Dulu ada janda kembang dari Mameling, datang ngamuk-ngamuk minta dikawin.
Lalu ada gadis mencoba bunuh diri di jurang Kurawan. Juga gara-gara Angger Dwi Pangga terlalu mengobrol kata-kata berisi cumbu rayu. Sekarang ada lagi. Angger Dwi Pangga itu kok seneng-senengnya bercanda dengan wanita. Apa dia tidak tahu bahwa bermain api dengan wanita bisa hangus terbakar hatinya? Kubuka daun jendela dan terbentang malam yang indah, dihiasi candra kartika. Di bulan Waisak ini, 10 kali aku melewati pintu rumahmu yang masih rapat terkunci dari dalam. Kapan kau buka, wahai Sang Dewi Puspa? Indah sekali bunyi syair ini, Ratih. Iya, aku juga tidak menduga bahwa Kakang Kamandanu bisa menulis syair seindah ini. Dan kau sudah membalasnya? Belum. Kau harus segera membalas atau menanggapinya, Ratih. Terlihat jelas bahwa dia sangat menyesal dan ingin kembali menyambung tali asmara denganmu. Palastri, aku masih sakit hati. Kau tak ingin burung gagak itu berpaling pada daging lain yang empuk dan lezat? Jangan tinggi hati, Ratih. Ada pepatah mengatakan bahwa wanita itu berdiri di antara 2 bibir sumur. Kalau dia bertahan tak mau tundukkan wajah, dia tak bakal melihat air. Tapi kalau dia terus-menerus tundukkan wajah, dia bisa terjerumus ke dalam sumur itu. Nah, jadilah wanita yang bijak. Jangan tinggi hati, tapi juga jangan terlalu merendah di depan laki-laki. Hei, bukankah kau Parwati, gadis cantik dari desa Tumangkar? Apa berdulimu, Kakang Dewi Pangga? Ada apa, Parwati? Kau menangis di tepi jalan begini tentu ada sebabnya. Aku sedang memikirkan mencari tempat untuk menghilangkan nyawaku sendiri, Kakang. Hei, kenapa jadi begitu, Parwati? Mengapa jalan pikiranmu menjadi cupat seperti katak dalam tempurung? Kau adalah gadis cantik. Masa depanmu yang cerah dan bahagia menunggu di seberang sana. Mengapa harus berputus asa? Sekarang ganti aku yang bertanya. Mengapa Kakang tak pernah lagi datang ke Tumangkar untuk menemui aku? Apakah Kakang sudah bosan pada diri Parwati ini? Apa sudah ada gantinya yang lebih rupawan? Apakah Parwati sudah tak cukup berharga untuk mendengarkan bisik-bisik cinta asmaramu? Tunggu. Ini banyak sekali pertanyaan yang harus kujawab. Tapi baiklah, aku akan berusaha memberikan jawaban yang memuaskan. Dengarkan. Sekuntum cempaka sedang mekar di Taman Sari Desa Tumangkar. Kelopaknya indah tersenyum segar. Kan kupetik cempaka itu untuk kubawa tidur malam nanti. Dusta! Kau dusta! Parwati, Siapa yang kau maksudkan dengan cempaka itu? kaulah cempaka itu. Aku tidak percaya. Bagaimana aku harus membuatmu percaya, Parwati? Kau tidak sudi memberi kesempatan padaku untuk memetik kembang cempaka itu. Apakah Kakang Dewi Pangga benar-benar ingin memetik cempaka itu? Dengar, Parwati. Aku tidak akan membiarkan cempaka itu mekar dengan sia-sia dan akhirnya gugur ke bumi. Biarkan saja dia gugur ke bumi. Apa pedulimu? Aku bukanlah manusia yang kejam seperti itu, Parwati. Aku bisa menghargai keindahan. Hanya mereka yang berhati batu akan sampai hati berbuat seperti itu. Kau tidak perlu ragu-ragu, Parwati. Kalau selama ini aku tidak pernah singgah di Tumangkar, itu hanya karena kesibukan yang tidak bisa kutinggalkan. Sayang sekali. Kakang Dewi Pangga sekarang tak mungkin memetik cempaka itu. Sudah terlambat. Hei, mengapa? Apa maksudmu, Parwati?
Dengar Kakang Dwi Pangga, cempaka yang akan Kakang petik itu sekarang sudah ditumbuhi duri-duri yang tajam, seperti tajamnya pisau ini. Iya! Parwati, tunggu! Aku benci padamu. Aku benci padamu, Kakang Dwi Pangga. Aku benci. Iya! Jangan, Parwati, jangan. Hentikan, Parwati, hentikan. Tahan. Parwati. Kakang, kau terluka, Kakang. Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Sudahlah, hanya luka kecil. Untung aku segera menghindar. Kalau saja ujung pisau itu menembus jantungku, tak akan ada lagi Arya Dwi Pangga sekarang ini. Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Aku kesal. Aku benci sekali padamu. Tapi bukan maksudku membuatmu terluka begini. Maafkan aku, Kakang. Mulai sekarang, jangan lagi datang ke rumahku. Mengapa, Parwati? Parwati! Parwati, tunggu! Aku tak ingin ayahku mencabut pedangnya dan membunuhmu, Kakang Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga sambil memijit luka di pundaknya naik ke atas punggung kuda, dan sebentar kemudian dia sudah dapat menyusul Parwati. Gadis desa Tumangkar itu terus mencoba untuk lari dengan mengambil jalan pintas. Arya Dwi Pangga merasa kesal, tapi terus memacu kudanya ke arah desa Tumangkar. Aku terlambat. Parwati sudah masuk ke rumahnya. Dia mengambil jalan pintas hingga bisa tiba lebih dulu ke Tumangkar. Kalau aku susul ke rumahnya, tentu akan terjadi keributan. Ya, baiklah. Lain kali saja akan kuselesaikan persoalan ini dengan ayah Parwati. Arya Dwi Pangga baru saja akan memutar kudanya ketika mendadak muncul seorang laki-laki tinggi besar, berjambang lebat dan berpakaian serba hitam. Hai, turun kau dari kudamu. Pembantuku mengatakan bahwa kau yang bernama Arya Dwi Pangga. Apa benar? Benar. Saya Arya Dwi Pangga. Nah, rasakan kepalan tanganku ini, anak berandala. Tunggu. Apa salahku? Apa salahku? Kau masih bertanya apa salahmu, hei, Dwi Pangga? Kau sudah mempermainkan Parwati, anak gadisku. Dan sekarang bertanya apa salahmu? Dasar pemuda akal bulus, tidak tahu diri, tak tahu malu. Bukankah wajar kalau saya ingin tahu kesalahanku? Apa yang telah kau lakukan terhadap anakku? Saya tidak melakukan apa-apa. Kami sebagai anak-anak muda, tentu saja jamak kalau berjalan dan ngobrol bersama-sama. Kau jangan mungkir, anak muda. Semalam Parwati menangis. Dan setelah kutanya sebabnya, dia mengatakan kau telah mempermainkannya. Ki Dipangkaradasa, saya kira hal ini hanyalah kesalahpahaman biasa. Parwati pasti belum menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Duduk perkara apa? Dia marah dan kesal karena sudah agak lama saya tidak datang menemuinya di Tumangkar. Dia tidak akan menangis begitu menyedihkan kalau kau tidak membuatnya sakit hati. Saya sudah berusaha minta maaf, dan saya telah mengakui kesalahan saya mengapa saya tidak berkunjung menemuinya di Tumangkar. Aku sebal melihat kelakuan pemuda sepertimu, Dwi Pangga. Kau bergacul, tukang melet perempuan, dan setelah mencicipi madunya, kau tinggalkan begitu saja. Bukan begitu yang telah kau lakukan terhadap anakku, ha? Tidak, saya tidak berbuat serendah dan sekotor itu. Pencuri tidak pernah akan mengakui kesalahannya. Mana bisa aku percaya? Apalagi yang Ki Dipangkaradasa inginkan dari saya. Hei, dengar. Aku tidak sudi melihat mukamu lagi di desa Tumangkar ini. Kalau sampai kau berani lagi masuk ke desa ini dan menemui anakku, awas. Akan kubuat tubuhmu cacat. Baiklah, kalau memang begitu kemauan Ki Dipangkaradasa, saya tidak bisa berbuat lain.
Mulai hari ini saya tidak akan masuk ke desa Tumangkar. Pelan-pelan Arya Dwi Pangga menghampiri kudanya. Ki Dipangkara Dasa menatap wajah anak muda itu dengan dingin. Orang-orang desa juga terus menatap yang sudah berada di punggung kuda dengan pandangan mengejek. Ki Dipangkara Dasa, kalau memang saya dianggap salah, sekali lagi saya minta maaf. Cepat tinggalkan desa Tumangkar, anak muda. Dan jangan sekali-sekali menginjak daerah ini lagi. Ayah telah mengusirnya? Ya, aku telah mengusirnya. Kenapa? Tidak apa-apa, Ayah. Memang sebaiknya setiap gadis di desa Tumangkar ini tak pernah bertemu dengannya. Mulut orang seperti itu sangat manis. Tapi tidak bisa dipegang kata-katanya. Lidahnya berbisa. Sudahlah, ayo kita kembali ke rumah. Perkaramu dengan anak Kurawan itu sudah selesai. Pelangi itu muncul lagi, membuat garis melengkung ke langit tinggi. Daun ilalang diterpa angin gemersik, membangunkan tidurku dari mimpi buruk. Di batas tugu yang perkasa ini, kupahatkan namamu di atas pualam. Kupahat dengan bermandikan keringat kasih. Kalau kau tatap mega yang berbunga-bunga, di sanalah aku duduk menunggu pintu maafmu terbuka. Halus sekali perasaan yang terkandung dalam bait-bait syair ini. Tidak kusangka Kakang Kamandanu begitu pandai merangkai kata. Apa yang harus kulakukan? Mungkinkah aku bertahan untuk tidak memaafkannya? Tidak mungkin. Syair ini semakin mengganggu ketenanganku. Sering terbawa ke dalam mimpi-mimpiku. Kakang Kamandanu. Baiklah, aku akan menemuimu besok di tempat seperti biasa. Aku tak akan membiarkanmu meratapi penyesalanmu, Kakang. Maafkan Nari Ratih yang telah berbuat kejam, Kakang. Maafkan aku. Kemana Kakang Kamandanu? Mengapa tak kulihat di tepi padang ilalang ini? Apakah aku harus menunggu sampai malam tiba? Apakah Kakang Kamandanu mempermainkan aku, ingin membalas sakit hatinya selama beberapa hari ini? Tidak mungkin. Surat berisi syair itu rasanya jujur. Sungguh tak enak memandang sinar pelangi sendirian di tempat ini. Lebih baik aku pulang saja dan menunggu perkembangan selanjutnya. Coba bacalah syair ini, Palastri. Aku jadi semakin tak mengerti di mana letak kekeliruannya. Kau terima dari siapa syair daun lontar ini? Dari seorang anak kecil. Entah siapa dia. Aku tidak begitu mengenalnya. Dia buru-buru lari ketika aku mau bertanya. Coba kau baca, Palastri. Setelah itu, aku ingin mendengar pendapatmu. Baiklah. Pelangi senja mengantarkan burung-burung pulang ke sarangnya. Domba-domba pulang ke kandangnya. Tapi aku hendak kemana? Apa yang kulakukan menjadi tak berharga selama senyummu masih kau sembunyikan di balik keangkuhan hatimu. Bagaimana pendapatmu? Jadi ini sudah yang ketiga kalinya? Iya, yang ketiga kalinya. Kemarin lusa, aku mencoba datang ke tepi padang ilalang. Lalu, tak aku temui seorang pun di sana. Aku kesal. Akhirnya, aku pulang lagi. Mengapa kau tidak langsung ke rumahnya? Mengapa harus ke rumahnya? Kau datang saja secara baik-baik ke rumahnya untuk menjernihkan persoalan kalian. Tapi itu sudah keterlaluan, Palastri. Aku ini kan seorang wanita. Bagaimana aku harus datang ke rumah seorang laki-laki untuk urusan cinta?
Bagaimana kalau orang-orang sampai mendengar hal ini? Tentu seluruh Manguntur menjadi geger. Tapi aku tidak menemukan cara lain lagi, Rati. Atau begini saja, seperti yang dulu sering kulakukan. Aku akan kirim pesan melalui Nyi Rongkot, pembantunya yang setia itu. Nah, begitu juga baik. Yang penting, kau harus segera menemuinya. Ada apa, Birongkot? Tidak apa-apa, Angger. Bibi baru saja melihat Angger Kamandanu. Bagaimana keadaannya sekarang? Sudah jauh lebih baik. Sekarang Angger Kamandanu tidur pulas sekali. Memang seharusnya dia banyak istirahat. Tidak boleh pergi kemana-mana dulu. Loh, memangnya dia mau kemana, Birongkot? Bukan, Ger. Gadis itu mengirimkan pesan lagi. Maksud Bibi, anak Rekian Wuru itu menitip pesan pada Bibi. Dia ingin menemui Angger Kamandanu. Kan tidak mungkin ya Angger Dwi Pangga. Kecuali Angger Kamandanu sudah sembuh benar. Sudahlah, Bi. Jangan pikirkan persoalan adik Kamandanu dengan Nari Rati itu. Nanti juga akan beres. Aku yakin mereka akan kembali akrab seperti semula. Kalau persoalan Angger Dwi Pangga, bagaimana? Persoalanku malah sudah lebih dulu beres, Bi. Maksud Angger beres bagaimana? Iya, aku tidak akan datang lagi menemui gadis desa Tumangkar itu. Soalnya, ayahnya yang melarang aku menemuinya. Jangan begitu, Angger Dwi Pangga. Jangan suka mempermainkan anak gadis orang. Nanti kalau kena batunya, bisa celaka loh. Kalau orang tuanya tidak terima dan marah, kan bisa membuat keributan besar. Apa Angger Dwi Pangga tidak malu? Loh, aku kan tidak salah, Bi. Parwati itu kan hanya salah satu di antara banyak gadis yang ku kenal. Iya, tapi Angger Dwi Pangga pasti sudah mengobrol janji padanya. Hingga dia sangat mengharapkan kesungguhan Angger. Ya, begitu kan? Oh, Bibi paling benci kalau melihat laki-laki tukang ngobrol janji. Kasihan anak gadis orang yang harus menjadi korban, Ger. Sungguh. Birongkot tentu saja membela mereka karena Bibi juga seorang wanita, kan? Bukan begitu, Ger. Jadi pemuda itu seperti Angger Kamandanu. Tenang, berwibawa, dan bertanggung jawab terhadap yang sudah dikatakannya. Birongkot, Arya Dwi Pangga bukan Arya Kamandanu. Dan Bibi tidak mengetahui kekurangan adikku itu, bukan? Dia masih tergolong belum berpengalaman, hingga untuk menyelesaikan persoalannya sendiri saja tidak mampu. Dan akhirnya, aku juga yang harus turun tangan. Dia pikir hati wanita itu bisa dipikat dengan berdiam diri dan tidur di atas pembaringan. Apa maksud Angger Dwi Pangga? Nanti Bibi Rongkot akan tahu sendiri. Kau, Palastri? Masuklah. Bagaimana hasilnya, Rati? Sudahlah. Aku akan berusaha melupakan Kakang Kamandanu. Mengapa begitu? Karena dia pun agaknya juga sudah melupakan diriku. Kau terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tidak, Palastri. Aku malu kalau harus menitip pesan pada pembantunya lagi. Dan ternyata Kamandanu tidak sudi menemuiku. Kau tidak usah malu. Palastri, aku mau menyudahi saja persoalan ini sampai di sini. Aku tak ingin sakit hati untuk yang kesekian kalinya. Dengar dulu, Rati. Tidak, kau jangan membujuk aku lagi. Biarlah kalau memang aku harus kehilangan dia. Mungkin bukan jodohku, Palastri. Dengar dulu. Aku boleh bicara apa tidak, Rati? Bicaralah. Tapi jangan coba-coba membujuk aku lagi, Palastri. Kau sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Buat apa aku membujukmu? Tapi dengarlah keteranganku ini. Kau jadi menitip pesan pada pembantunya? Jadi, dan dia berjanji akan menyampaikan pesannya itu. Dan kau juga jadi datang ke tepi padang ilalang? Cukup lama juga aku duduk menunggu di sana. Sampai leherku pegal karena terus menengok ke arah biasanya dia datang.
Apa kau belum tahu, Rati? Tahu tentang apa? Bahwa Arya Kamandanu sekarang ini sedang sakit. Sakit? Iya, sudah beberapa hari ini dia terbaring di kamarnya. Konon kabarnya sakitnya cukup berat. Kau tahu dari mana, Palastri? Kemarin aku disuruh ayahku memanggil dukun urut ke Kurawan. Aku melewati jalan di dekat rumah Arya Kamandanu. Dan aku mendengar anak-anak muda sibuk membicarakan pacarmu itu. Katanya dia, Kamandanu itu sakit gara-gara jatuh cinta pada gadis Manguntur. Apa benar mereka berkata begitu, Palastri? Untuk apa aku berdusta, Rati? Tentu saja apa yang kusampaikan ini semua benar. Nah, sekarang tinggal bagaimana kau sendiri? Kalau dia sakit, benar-benar sakit, tentu saja tidak bisa datang ke tepi padang ilalang. Mungkin juga pesanmu itu tidak disampaikan pada pembantunya. Mungkin juga begitu. Sekarang bagaimana? Apa kau sampai hati membiarkan Kamandanu terbaring kesepian di kamarnya? Soalnya aku tidak tahu kalau dia sakit. Sudahlah, Rati. Kau datang saja ke rumahnya. Kau tengok dia. Kau besarkan hatinya. Sekalian menyelesaikan persoalan cinta kalian. Baiklah, sekarang aku tidak mempunyai alasan lagi untuk tidak datang ke rumahnya. Akhirnya kau mau datang juga ke Kurawan. Apakah aku bisa menemui Kakang Kamandanu, Bi? Tentu saja bisa. Tapi sebelumnya Bibi minta maaf ya. Pesan yang Nini Ratih sampaikan lewat Bibi terpaksa tidak Bibi teruskan pada Angger Kamandanu. Tidak apa, Bi. Ayo Nini Ratih, masuk saja. Silakan bertemu dengan Angger Kamandanu di kamarnya. Terima kasih, Bi. Nari Ratih, Aku datang untuk menengokmu, Kakang. Mengapa Kakang bisa mengalami luka-luka begini? tidak apa-apa Ratih, hanya luka-luka ringan. Dan sekarang sudah mulai sembuh. Kau berkelahi dengan seseorang ya, Kakang? Tidak. Untuk apa aku berkelahi? Pelipis kirimu memar dan bibirmu masih membengkak. Kau jangan bohong padaku, Kakang. Siapa yang telah melakukannya, Kakang? Sudahlah, jangan bicarakan soal sakitku ini. Tidak ada manfaatnya apa-apa. Lebih baik kita bicara soal lain. Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Seorang kawan memberitahu aku bahwa Kakang Kamandanu sakit. Maka buru-buru aku datang kemari. Terima kasih atas kunjunganmu ini, Ratih. Semula aku tidak mau datang, Kakang. Kalau kau sibuk dan tidak mempunyai waktu, kau tidak usah memaksakan diri, Ratih. Bukan soal itu. Aku tidak mau datang karena kesal. Kesal pada siapa? Pada Kakang. Apa aku telah berbuat kesalahan, Ratih? Ternyata bukan kau yang bersalah, Kakang. Tapi bibimu itu, Nyi Rongkot yang salah. Birongkot? Aku belum begitu mengerti, Ratih. Bukankah selama ini sudah 3 kali kau menulis syair untukku? Syair itu sangat indah. Hatiku tersentuh. Akhirnya, aku sadar bahwa tidak pada tempatnya aku berkeras hati. Tunggu, Ratih. Syair? Aku menulis syair? Iya, syair. 3 kali kau menulis syair padaku. Sebentar, Ratih. Ini ada kekeliruan. Sebab aku tidak pernah menulis syair padamu. Nari Ratih, gadis Manguntur itu nampak sangat malu. Mukanya menjadi merah karena berusaha menyembunyikan rasa malunya. Tapi dia masih dapat berkata, walaupun suaranya menjadi gemetar. Jadi Kakang tidak pernah menulis syair untukku? Tidak, Ratih. Selama ini aku sakit. Bagaimana aku bisa menulis syair? Jadi semua ini bukan kau yang menulis, Kakang? Bukan aku yang menulis syair-syair ini. Aku tidak bisa dan tidak berbakat menulis syair. Kalau begitu, aku telah salah menganggapmu, Kakang. Baiklah, aku mau pulang saja. Tunggu, Ratih. Tunggu dulu. Maafkan, Kakang. Aku tak bisa lama-lama di sini. Maafkan.
Aku telah mengganggu ketenanganmu. Ini pasti perbuatan Kakang Dwi Pangga. Ada apa, Angger? Mana gadis Manguntur itu? Oh, kau Bi, Mana Nini Narirati? dia sudah pulang Bi. Oh, kok buru-buru sekali dia pulang? Ada apa, Angger? Tidak ada apa-apa. Bibi tahu di mana Kakang Dwi Pangga? Tadi Bibi lihat Angger Dwi Pangga sedang menjemur daun rontal di atas atap kamarnya. Aku mau menemuinya. Ada apa, Angger? Kok sepertinya... Minggir Bi, jangan menghalangi di jalan. Aku harus menemui Kakang Dwi Pangga sekarang juga. Adik Kamandanu, ada apa? Mengapa kau rusak pintu kamarku? Apa yang sedang kau lakukan itu? Apa urusanmu? Aku sedang menulis syair. Rupanya kau bangga sekali dengan syair-syairmu itu, Kakang. Tentu saja. Kenapa? Apa karena aku sedang menulis syair, lalu kau tidak senang dan merusak pintu kamarku? Jawab dulu pertanyaanku, Kakang. Mengapa kau mengirim syair-syair itu pada Narirati? Apa maksudmu? Oh, jadi kau sudah tahu. Baiklah, aku akan mengatakan alasanku. Jangan membuat alasan. Aku ingin tahu yang sebenarnya, Kakang. Iya. Iya, Adik Kamandanu, sabar dulu. Adik Kamandanu, aku ingin berbuat baik padamu. Aku ingin membuat hubunganmu dengan Narirati pulih kembali seperti sedia kala. Kakang, persoalan Narirati adalah persoalan pribadiku. Kau jangan ikut campur. Dengar, Adik Kamandanu, hubungan kalian tidak mungkin bisa dipulihkan kalau aku tidak turun tangan. Apapun yang akan terjadi di antara kami, Kakang tidak berhak ikut campur. Urusi saja sendiri persoalanmu. Mengapa Kakang terlalu usil? Jadi kau tidak menganggapku lagi sebagai saudara tuamu? Kau tetap Kakang Dwi Pangga, saudara tuaku. Tapi bukan berarti kau boleh ikut campur urusan pribadiku sampai sekecil-kecilnya. Aku kan bermaksud baik, Adik Kamandanu. Aku tidak membutuhkan jasa baikmu. Aku tidak butuh pertolongan siapapun, sekalipun ayahanda sendiri. Kau sombong sekali, Kamandanu. Terserah apa yang akan kau katakan, Kakang. Tapi begitulah pendirianku. Aku tak ingin melihat orang lain ikut campur urusan pribadiku. Ya, kalau begitu baiklah. Aku tidak akan ikut campur lagi. Uruslah sendiri persoalanmu dengan Narirati. Tidak bisa, Kakang. Kau telah berbuat kesalahan dengan mengirim syair-syairmu itu. Sekarang Narirati bertambah kesal padaku, dan hubungan kami semakin suram. Lalu bagaimana? Aku harus bagaimana? Aku tidak tahu kau harus bagaimana. Tapi yang jelas, Kakang telah membuatku kecewa. Kakang telah menyakiti hatiku, dan aku tak mudah untuk melupakannya. Iya, terserah kalau begitu. Mulai sekarang, kita saling menjaga diri. Aku tak akan mencampuri urusan Kakang. Tapi Kakang jangan coba-coba ikut campur urusanku, sekalipun dengan dalih ingin berbuat baik. Baik, kalau memang begitu kemauanmu. Dan mengenai Narirati, aku bisa menyelesaikan sendiri persoalan kami, tanpa harus mengikut sertakan syair-syairmu itu. Buatlah syair untuk dirimu sendiri, Kakang, karena belum tentu orang lain senang mendengarkannya. Bagus. Tapi bagaimana dengan pintu kamarku yang rusak itu? Jangan khawatir, aku akan membetulkannya. Tapi setelah itu, pintu itu harus kau tutup rapat. Jangan sampai gema syairmu terdengar dari kamar tidurku. Dalam hal ini, menurut pendapat Bibi, Angger Dwi Pangga juga yang bersalah. Aku kan bermaksud baik, Bi. Iya, tapi maksud baik Angger itu justru akan membuat Angger Kamandanu tersinggung. Seorang laki-laki tentu akan terusik harga dirinya jika urusannya mengenai kekasih hatinya dicampuri laki-laki lain. Aku jadi serba salah sekarang, Bi. Maka sebaiknya Angger Dwi Pangga memperbaiki keadaan ini. Bagaimana caranya? Angger Kamandanu sangat kesal karena begitu tahu bahwa syair itu bukan dia yang menulis,
gadis Manguntur itu lalu buru-buru pulang. Angger Kamandanu berusaha menahan, tapi agaknya gadis itu sudah sangat malu dan tersinggung harkat kewanitaannya. Kalau begitu aku harus minta maaf pada Nari Rati. Aku akan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Iya, memang sebaiknya begitu. Tapi apakah Angger Kamandanu akan setuju? Ya, dia tidak akan setuju, Bi. Dia sudah menutup diri untuk semua maksud baikku. Kalau begitu, sebaiknya mencari cara yang lain saja, Angger. Peliharalah perasaan Angger Kamandanu. Kasihan dia. Tidak, Bi. Aku akan minta maaf pada Nari Rati, bukan untuk adik Kamandanu lagi, tapi untukku sendiri. Aku sudah melakukan kesalahan yang membuat gadis itu menderita batinnya, dan tak seorang pun berhak mencegah niatku ini. Hari itu juga Arya Dwi Pangga memacu kudanya meninggalkan desa Kurawan menuju Manguntur. Nyi Rongkot tak berhasil mencegah keinginan anak muda itu. Wah. Omonganku ini dua-duanya berkemauan keras. Tak ada yang mau mengalah. Kalau sampai Angger Kamandanu tahu, kan bisa ribut besar. Maka lebih baik aku diam saja, pura-pura tidak tahu. Gadis Manguntur memang rajin-rajin. Sepagi ini sudah turun ke tegalan untuk memetik daun pandan. Siapakah Tuan? Dan apa maksud Tuan datang kemari? Aku Arya Dwi Pangga dari desa Kurawan. Apakah Tuan masih saudara dengan Arya Kamandanu? Kamandanu itu adikku. Oh, kalau begitu pasti Tuan bermaksud menemui sahabatku Nari Rati. Aku gembira dan berterima kasih sekali kalau kau sudi menolong aku. Menolong bagaimana yang Tuan maksudkan? Antarkan aku menemui Nari Rati. Oh, aku tidak berkeberatan mengantarkan Tuan. Rumah sahabatku tidak jauh dari sini. Tapi apakah dia mau menerima Tuan? Itulah soalnya. Aku datang dengan maksud baik. Mengapa dia tidak mau menerimaku? Sahabatku itu sekarang mengurung di kamarnya terus-menerus. Dia sedang tidak mau berbicara dengan siapa saja. Kasihan sekali sahabatmu itu. Aku ikut prihatin atas kesedihan yang baru dideritanya. Dari mana Tuan tahu dia sedang bersedih hati? Akulah yang membuatnya bersedih. Akulah yang bersalah. Karena itu aku datang untuk minta maaf padanya. Baiklah, tinggalkan saja kuda Tuan di tegalan ini. Dan mari ikut saya. Rati, buka pintunya Rati. Rati, ini aku, Palastri yang datang. Ada apa Palastri? Siapa yang kau bawa kemari ini? Dia saudara tua Arya Kamandanu. Dia ada keperluan denganmu Rati. Tuan, apa yang Tuan lihat? Tidak, aku apakah gadis di depanku ini yang bernama Nari Rati, putri tunggal Rekian Nuru? Iya, inilah sahabatku itu yang Tuan cari. Saya tahu Tuan datang kemari pasti ada hubungannya dengan Kakang Kamandanu. Dan saya sudah berjanji dalam hati tidak akan menyentuh persoalan itu lagi. Silahkan Tuan pergi. Rati! Bagaimana Tuan Dwi Pangga? Nari Rati sudah menutup pintunya lagi. Kalau begitu, tak ada pilihan lain lagi. Ya, aku harus kembali ke Kurawan.
Arya Dwi Pangga segera kembali ke Kurawan dengan bayangan wajah Nari Ratih terus melekat di dalam ingatannya. Menurut penilaiannya, Nari Ratih adalah gadis paling cantik, paling sempurna yang pernah dijumpainya selama ini. Karena itu, diam-diam Arya Dwi Pangga bermaksud memikat hati gadis Manguntur itu. Dan bermunculanlah bait-bait syair yang indah, yang tidak lagi mewakili adiknya, melainkan dikirim atas namanya sendiri. Sekalipun aku tahu pintu rumahmu terkunci, aku akan mengetuknya berulang kali. Angin yang menghembus bumi menjadi saksi. Penyesalan Dwi Pangga menyentuh ke dasar hati. Sambil terbaring di ranjangnya, Nari Ratih membaca syair yang dikirim Arya Dwi Pangga melalui Palastri. Suatu malam, dia kembali membaca syair itu. Nari Ratih, kau adalah sebongkah batu karang, tapi aku adalah angin yang sabar dan setia. Sampai langit di atas terbelah dua, aku akan membelai namamu bagaikan bunga. Malam yang lain, Nari Ratih membaca lagi syair yang lain. Hujan sore ini turun dengan sedihnya, tanpa angin, tanpa pelangi. Apakah itu pertanda harapanku akan sia-sia? Kulewati malam yang dingin ini dengan gemetar sambil terus mengenang wajahmu. Arya Dwi Pangga, apa maksudmu mengirim syair-syair begini padaku? Syairmu membuatku gelisah sepanjang malam. Apakah kau sengaja melakukannya untuk menyiksa aku? Kau pasti kurang tidur, Ratih. Matamu agak merah. Dia tidak mengirimkan daun ronta lagi, Palastri. Ai, kau ketagihan rupanya. Jangan begitu, Palastri. Aku bersungguh-sungguh. Siapa berkata kau tidak bersungguh-sungguh? Aku mulai tertarik membaca bait-bait syairnya. Sayang sekali, sudah 2 hari dia tidak datang. Jadi, ya, terpaksa kau harus sabar menunggu, Ratih. Palastri, bagaimana kalau aku menemuinya? Jangan terburu nafsu begitu, Ratih. Nanti bisa kecebur lebih dalam, celaka kau. Kau bilang dia sering duduk sendiri di tepi padang ilalang itu. Dia yang berkata begitu. Entah benar, entah tidak. Palastri, aku akan minta tolong padamu ya. Hus, jangan minta aku mengantarmu ke sana. Bukan, aku akan pergi sendiri ke sana. Tapi kalau misalnya ayahku mencariku, tolong katakan bahwa aku sedang pergi mengunjungi seorang kawan. Aduh, sekarang orang tua menjadi sasaran dusta. Ini bisa gawat, Ratih. Apa kau sudah berpikir masak? Kau kira aku pergi menemuinya untuk apa? Aku hanya akan menemuinya untuk memaafkannya. Dengan begitu dia tidak lagi mengirimkan syair-syairnya padaku. Benar. Dia duduk di tepi padang ilalang, di atas sebuah batu hitam. Bagaimana ya? Rasanya aku malu sekali untuk menghampirinya. Tapi kalau tidak, aku kasihan melihatnya duduk merenung seperti arca batu begitu. Hei, apakah aku sedang bermimpi? Bukankah kau Nari Ratih? Tidak, Tuhan tidak bermimpi. Aku memang Nari Ratih. Kalau begitu aku adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Ketika aku sedang duduk dalam sunyinya padang ilalang ini, tiba-tiba ada seorang bidadari dari Kahyangan dikirim untuk menemaniku. Tuhan pandai memuji. Marilah kita duduk di batu yang di sana itu. Tidak, di sini saja. Di sana saja. Kita bisa melihat pemandangan yang indah terbentang di sebelah utara padang ini. Sawah, pohon-pohon mahuni di sepanjang jalan, gunung membiru di kejauhan. Bisa kita lihat semua.
Ayo, jangan malu padaku. Baiklah, Tuan jalan di depan, aku di belakang. Kau takut aku menciummu? Tidak. Mengapa Tuan berkata begitu? Jangan panggil aku Tuan, panggil saja aku Kakang. Itu akan terdengar lebih merdu. Tidak, aku akan panggil Tuan saja. Baiklah, terserah padamu. Arya Dwi Pangga. Baru pertama kali aku mengenal seorang laki-laki seperti dia ini. Sungguh berbeda dengan adiknya Kakang Kamandanu. Arya Dwi Pangga lebih terbuka, dan dia pandai sekali menyenangkan hati seorang wanita. Dia juga lembut dan mudah menuruti keinginan orang lain. Tadi dia menyentuh telinga kiriku sampai gemetar seluruh tubuhku. Apakah dia sengaja melakukannya? Dan mengapa aku tak pernah mengalami guncangan perasaan seperti ini selama duduk bersama Kakang Kamandanu? Kakang Kamandanu memang baik, tapi dia tak pernah mau mengerti suara hatiku. Dia sering menyakitiku dan membuatku kecewa. Arya Dwi Pangga, kau memang lain dari yang lain. Apakah karena aku telah terpikat olehmu? Jika hari telah tidur di pangkuan malam, kukirim bisikan hatiku ini bersama angin. Biarpun bulan pucat kedinginan, biarpun bintang merintih di langit yang jauh, aku kan tidur dengan tenang sambil memeluk senyummu dalam kehangatan mimpiku. Narirati bergegas melangkah menuju tepi padang ilalang untuk menemui Arya Dwi Pangga. Hatinya penuh bunga ketika kakinya menginjak rumput-rumput hijau di sepanjang padang. Tapi mendadak langkahnya terhenti. Gadis itu sangat terkejut. Bukan Arya Dwi Pangga yang duduk merenung di atas batu hitam, melainkan Arya Kamandanu. Bagaimana ini? Mengapa Kakang Kamandanu yang duduk di situ? Dan mana Arya Dwi Pangga? Apakah aku harus kembali saja? Tapi bagaimana dengan Kakang Kamandanu? Apakah tidak sebaiknya aku temui dia? Tidak. Aku tidak akan menemuinya lagi. Narirati, kalau begitu, apakah kau tergolong wanita yang tidak setia? Mengapa kau begitu cepat berpaling pada pria lain? Ketika Narirati tengah sibuk tercekam oleh pikiran-pikiran yang berkecamuk dalam benaknya, mendadak tak jauh dari betis kakinya yang indah, muncul seekor ular pohon. Tuan Dwi Pangga. Jangan keras-keras. Adikku ada di sana. Kalau dia tahu kita berada di sini, bisa terjadi keributan. Ular itu kakiku. Betismu berdarah. Terasa pedih dan agak nyeri. Jangan cemas. Mari kita cari tempat yang tenang. Aku akan berusaha mengeluarkan bisa ular pohon itu dari kakimu. Kemana? Tenanglah. Aku tahu tempat yang aman. Mari, pegang pundakku, dan aku akan memapahmu. Maaf, Tuan. Pegang saja, supaya kau jangan terjatuh. Hati-hati. Pelan-pelan saja jalannya, agar jangan menimbulkan suara yang cukup keras. Arya Dwi Pangga memapah Narirati. Mereka berdua diam-diam meninggalkan tepi padang ilalang. Mereka melangkah ke arah selatan, ke arah Candi Walandit yang nampak berdiri kokoh di balik bukit. Sudah, di sini saja, Tuan.
Mengapa kita tidak beristirahat di dalam saja? Ruangan candi itu cukup leluasa untuk mengeringkan keringat kita. Ayo, Tidak, kita masuk. tidak, di sini saja. Kau seperti ketakutan melihat candi itu. Ada apa? Tidak apa-apa. Baiklah. Sekarang aku akan mengeluarkan bisa ular pohon itu. Kalau tidak aku keluarkan, betismu bisa kaku dan membengkak. Apakah bisa ular itu berbahaya, Tuan? Kenapa? Kau takut kehilangan sebelah kakimu? Itu tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, aku bersedia menggantikannya dengan dua belah kakiku. Sudahlah, Tuan jangan terus menggoda saya. Kau tidak usah khawatir, Rati. Bisa ular pohon itu tidak berbahaya. Maaf. Tuan, Tuan telah memegang betis saya. Aku harus mengeluarkan bisa itu, Rati. Tapi, mengapa Tuan memegang betis kaki saya? Betismu tidak berkurang indahnya walaupun kupegang 10 kali sehari. Tapi itu tidak boleh, Tuan. Itu terlalu lancang, bukan? Aku kan harus mengeluarkan bisa itu. Mengapa tidak boleh memegang betis kakimu? Sekarang, kau harus menganggap aku seorang tabib. Dengan apa Tuan akan mengeluarkan bisa itu? Bisa itu harus kusedot dengan ini. Mulutku. Lihatlah. Dia menyedot betisku dengan mulutnya yang bagus itu. Mengapa hatiku berdebar-debar? Arya Dwi Pangga, kau ini keterlaluan sekali. Kau nakal, tapi menyenangkan. Lihat, darah bekas gigitan ular pohon itu merah kehitam-hitaman. Untung aku segera menyedotnya. Dia menyedot betisku lagi. Mengapa sekujur tubuhku menggigil begini? Rasanya seperti diserang demam. Tapi permulaannya dari dalam hatiku, terus menjalar ke seluruh tubuh. Perasaan apa ini namanya? Dewa Batara Kamajaya dan Batari Rati, Dewa Dewi Asmara. Pasti ini pekerjaan kalian. Nah, sudah agak bersih. Sudah tidak begitu hitam lagi. Aku yakin luka bekas gigitan ular ini tidak akan membengkak. Mengapa, Rati? Mengapa napasmu tersengal-sengal? Tidak apa-apa. Sakit ya? Iya, agak sakit sedikit. Kalau begitu, coba sekarang kau baringkan tubuhmu sebentar di atas batu pipih ini. Ayo, berbaringlah. Terima kasih Kakang Dwi Pangga. Angger Kamandanu. Angger Kamandanu. Apa yang Angger lakukan di tempat ini? Bibi mencari ke sana kemari dari tadi. Mengapa Bibi mencari aku? Angger kan belum sembuh benar. Angger masih harus banyak istirahat. Aku sudah sembuh, Bi. Biar aku di sini. Bibi pulang saja. Jangan begitu, Angger. Bibi tahu Angger belum sembuh benar. Kemarin saja Angger masih mengeluh pusing. Mengapa Angger membohongi Bibi Rongkot yang sudah tua ini? Bibi tidak usah terlalu memikirkan aku, Bi. Bagaimana bisa begitu? Angger Kamandanu dan Angger Dwi Pangga adalah momongan Bibi sejak masih anak-anak. Sudah 15 tahun Bibi momong Angger berdua. Tapi mengapa sekarang Angger berkata begitu? Apakah Angger Kamandanu sudah tidak menginginkan
Bibi tinggal bersama Angger lagi. Bukan begitu maksudku, Bi. Maafkan kalau kata-kataku tadi menyinggung perasaan Bibi. Ya, mungkin karena Nyi Rongkot ini sudah tua bangka. Orang kalau sudah tua tidak banyak berguna lagi. Dia hanya akan bertambah cerewet, banyak tingkah, sedangkan hasil pekerjaannya tidak sempurna lagi. Mungkin Angger sudah bosan melihat Bibi. Mengapa Bibi berkata begitu? Bagaimana aku bisa bosan pada Bibi Rongkot? Bibi sudah kuanggap seperti orang tuaku sendiri, Bi. Kalau begitu Bibi menjadi lega dan gembira sekali. Rupanya tenaga yang sudah semakin rapuh ini masih dibutuhkan juga. Sudahlah, Bi. Jangan membuat hatiku bertambah sedih. Ger, apa sebenarnya yang menggelisahkan hati Angger? Soal gadis desa Manguntur itu kan? Entahlah, Bi. Jangan terlalu dipikirkan, Ger. Nanti Angger bisa bertambah sakit. Anggap saja semua itu merupakan suatu pengalaman yang berharga untuk membina masa depan Angger Kamandanu. Menurut Bibi, soal jodoh bukan di tangan kita, Angger. Jodoh sudah ditentukan oleh tangan para dewa penentu jodoh. Kalau memang Narirati itu jodoh Angger Kamandanu, biarpun dia lari ke atas Gunung Semeru, tetap saja akhirnya akan jatuh ke pangkuan Angger. Nah, percayalah kata-kata Nyi Rongkot yang tua ini. Iya, Bi. Aku percaya. Tapi kadangkala hati ini tidak mudah untuk menerimanya. Hati dan pikiran, mengapa selalu bertentangan? Seringkali aku tidak bisa memahami apa yang terjadi. Jangan memikirkan apa yang sudah terjadi. Pikirkan saja apa yang belum terjadi. Apa yang sudah terjadi, biar mengendap sebagai pengalaman hidup. Dan kata orang-orang tua, pengalaman adalah guru kita yang paling sempurna. Guru manusia hanya mengajarkan satu sisi kehidupan saja, sedang guru pengalaman mengajarkan yang lebih lengkap. Kata-kata Bi Rongkot dalam sekali. Ya, itu pun berkat pengalaman Bibi masa muda dulu, Ger. Terima kasih, Bi. Nasihat Bibi kembali membesarkan hatiku. Sudahlah, Ger. Jangan banyak berpikir yang tidak sehat. Itu bisa merusak diri Angger Kamandanu sendiri. Nah, sekarang mari kita pulang. Duduk merenung sendiri di tempat seperti ini bisa menjadi sahabat setan. Baiklah, Bi. Mari kita pulang. Tempat ini memang menyakitkan untuk dikenal. Mengapa aku bisa tidur di bangunan candi ini? Aku yang membaringkanmu di sini, Rati. Kakang Dwi Pangga, Kakang terlalu lancang. Rati, bukan karena aku tidak tahu kesopanan, bukan karena aku tidak kenal tata krama. Aku hanya kasihan melihat tubuhmu terbaring di halaman candi yang kotor berdebu, sementara panas matahari mulai menyengat dari sela-sela pohon. Tapi, ya, kalau kau keberatan, aku pun bersedia memindahkanmu kembali ke sana. Itu tidak lucu, Kakang.
Aku bukan barang perhiasan yang bisa dipindah ke sana kemari. Siapa yang mengatakan kau barang perhiasan? Kau adalah seorang dewi. Kau adalah bidadari yang turun dari kahyangan, melewati tangga pelangi untuk membuat isi dunia ini menjadi cerah dan bahagia. Kakang, Sekarang kau memanggil Kakang? Mengapa tidak Tuan? rasanya tidak enak memanggil Tuan. Terlalu resmi. Kakang lebih akrab dan lebih sopan. Apa Kakang keberatan? Bukankah aku sudah lebih dulu memintamu memanggil Kakang? Kakang Dwi Pangga, bolehkah aku bertanya? Silakan. Aku akan berusaha menjawabnya dengan baik. Kakang Dwi Pangga pandai sekali menulis syair. Semula aku kira Kakang Kamandanu yang menulis syair-syair itu. Dari mana Kakang belajar menulis syair? Menulis syair tidak bisa dipelajari. Masa begitu? Iya, memang begitu. Menulis kata-kata indah ada kamusnya. Tapi menulis syair membutuhkan bakat yang khas. Nampaknya kau tidak bisa hidup tanpa syair. Bagiku hidup ini adalah syair, Ratih. Apa yang kulihat, kualami, kudengar, kusaksikan adalah lantunan-lantunan bait syair. Kau tidak percaya? Nah, dengarkan. Seekor kijang kencana terbaring di atas lempengan batu, dan Candi Walandi tak bisa mendongeng lagi tentang cerita lama yang sudah usang, yang selama ini dibangga-banggakan. Mega pun tersingkap, angin berhenti, pohon-pohon tersentak lalu terdiam, burung-burung tak berkicau lagi, desah nafas pun tak terdengar lagi. Terkena pesona gaib kijang kencana yang masih tidur di atas lempengan batu. Indah sekali bunyi syairmu itu, Kakang. Tapi, bolehkah aku tahu siapa yang kau maksudkan dengan kijang kencana itu? Kijang kencana itu bernama Nari Ratih, seorang gadis dari desa Manguntur. Kakang Dwi Pangga. Nari Ratih. Kakang, Mengapa? aku mendengar derap kuda menuju kemari. Hei, kalian yang ada di dalam candi, keluarlah. Aku tahu kau adalah Kamandanu dan anak Rekian Wuru. Ayo keluarlah, ini Dandi. Jadi kalian tidak mau keluar? Kalau kalian tidak mau keluar, aku akan mengganggu kalian dengan batu-batu ini. Ayo keluar. Jangan berbuat tidak senonoh di tempat yang disucikan orang. Nari Ratih. Wah, rupanya bukan Kamandanu yang menjadi pasanganmu sekarang ya. Kamandanu atau bukan, itu adalah urusanku. Kau tidak usah ikut campur, Dangdi. Baru aku tahu, Nari Ratih ternyata hanya wanita murahan. Kau gampang dibawa orang. Dangdi, Kakang, dia telah menghina aku. Dangdi, mengapa kau mengganggu ketenangan kami? Aku hanya kebetulan lewat jalan ini. Kalian tidak usah khawatir. Tidak ada perlunya aku lama-lama di tempat ini. Nah, selamat berjumpa rayu. Ya. Dangdi, dia telah menghina aku, Kakang. Mengapa kau diam saja, Kakang Dwi Pangga? Mengapa kau biarkan Dangdi merendahkan dan menghina Kijang Kencana? Sudahlah, Nari Ratih. Dia sudah pergi. Apa perlunya melayani manusia seperti itu?
Manusia mempunyai pikiran dan rasa, sedang babi hutan hanya memiliki taring yang panjang, tapi tidak mampu melihat daki di tubuhnya. Dan orang seperti Dangdi itu mirip babi hutan. Biarkan saja babi hutan berkeliaran di hutan mencari makanan. Benar, Kakang. Tak ada manfaatnya kita melayani omongan orang seperti Dangdi. Hanya membuat sakit hati kita sendiri. Semenjak pertemuan di Candi Walandit itu, mereka, Arya Dwi Pangga dan Nari Ratih, seringkali mengadakan pertemuan di tempat yang sama. Hubungan dua insan berlainan jenis itu semakin akrab. Nari Ratih mulai melupakan Arya Kamandanu. Sementara itu, Arya Kamandanu sendiri sudah sembuh dari lukanya. Suatu ketika, dia sedang sibuk mengendarai kudanya. Tak terasa kudanya membelok ke arah tepi padang ilalang. Dan Arya Kamandanu membiarkannya. Kuda itu terus berjalan dengan tegap di atas rumput. Pada saat Arya Kamandanu tengah sibuk memandang luasnya padang ilalang, dari arah Bukit Kurawang muncul kuda yang lain. Kuda itu terus dipacu makin dekat. Aha, ada sahabat lama rupanya. Apa kabar Kamandanu? Kau jangan mencari gara-gara lagi denganku, Dangdi. Kalau kau bersama dua orang temanmu itu telah membuatku babak belur, bukan berarti aku lalu gentar menghadapi kalian. Carilah hari yang baik untuk membuka pertandingan babak baru, Dangdi. Aku akan siap melayanimu kapan saja. Sayang sekali Kamandanu. Tantanganmu kali ini tidak menarik seleraku. Lalu apa maksudmu menemui aku? Aku hanya kebetulan saja lewat tempat ini. Kalau begitu teruslah lewat. Baik. Tapi sebelum meneruskan perjalananku ke Manguntur, aku akan menyampaikan suatu kabar penting. Kabar tentang gadismu, anak Rekian Wuru itu. Dangdi, kalau kau mengganggu dia lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Sabar Kamandanu. Jangan menuduh tanpa bukti. Siapa yang mengganggu Nari Ratih? Kalaupun ada, bukan aku orangnya. Apa maksudmu, Dangdi? Kau akan tahu apa yang ku maksud kalau sekarang ini berkuda ke Candi Walandit. Arya Kamandanu sama sekali belum menangkap apa sebenarnya yang dimaksudkan Dangdi. Dia malah mencurigai anak kepala desa Manguntur itu mau berbuat curang dengan memancingnya datang ke Candi Walandit. Dangdi, kau ingin aku pergi ke Candi Walandit? Aku bukan orang yang terlalu bodoh untuk bisa kau jebak dengan cara semudah itu. Kau mengira aku menjebakmu, Kamandanu? Buat apa? Banyak orang yang telah mengenal kelicikanmu, Dangdi. Dan orang-orang itu telah menyampaikannya padaku. Ya, terserah Kamandanu. Mau percaya atau tidak bukan urusanku. Tapi kalau kau ingin tahu tentang diri pacarmu itu, nah, sebaiknya kau turuti apa yang kukatakan. Pergilah berkuda ke Candi Walandit. Kalau aku ingin menemui Nari Ratih, aku akan ke Manguntur kapan saja aku mau. Bukan ke tempat di mana kau pernah akan memperkosa gadis itu. Nah, Dangdi, apa katamu sekarang? Kasihan sekali kau, Kamandanu. Kasihan Arya Kamandanu. Ada seekor serigala tidur bersamanya dan telah menerkam daging pahanya, tapi dia tidak merasa. Kasihan. Iya. Apa maksud kata-kata Dangdi itu? Ada seekor serigala telah tidur bersamaku dan telah menerkam daging pahaku, tapi aku tidak tahu. Apa maksudnya? Masa bodoh. Orang seperti Dangdi memang banyak akalnya untuk mencelakakan lawannya. Kalau tidak waspada, aku bisa terjebak. Sampai menjelang senja, Arya Kamandanu berada di tepi padang ilalang. Matahari mulai kemerah-merahan
ketika pemuda itu menyentakkan tali kudanya. Dan sebentar kemudian, hewan perkasa itu telah berlari bagaikan terbang. Aku berkelana mencari cinta ke desa-desa yang jauh. Akhirnya di Candi Walandit, kupuaskan dahagaku. Apa maksudnya Kakang Dwi Pangga menuliskan syair ini? Candi Walandit. Apa ada hubungannya dengan kata-kata Dangdi? Malam itu Arya Kamandanu tak bisa tidur. Pikirannya terganggu oleh bunyi syair kakaknya yang ditemukannya di halaman rumahnya. Pagi harinya, dia mencoba membicarakan masalah itu dengan Arya Dwi Pangga. Aku menemukan sobekan daun rontal ini di halaman. Barangkali tertiup angin yang menerpa daun jendela kamarmu, Kakang. Iya, ini memang syairku. Terima kasih, Adik Kamandanu. Syairmu itu bagus. Aneh sekali. Bukankah kau tidak menyukai syair? Mengapa tiba-tiba kau memuji syairku? Maaf, kalau Kakang Dwi Pangga keberatan mendengar pujianku. Ada yang ingin kau ketahui tentang syair ini? Ada yang ingin kau ceritakan tentang syair itu? Syair ini tidak istimewa, hanya mengisahkan dua insan yang sedang mabuk asmara. Setiap orang mengalaminya, tidak ada yang istimewa. Kalau kau mengatakan bagus, barangkali ada alasan tertentu. Sudahlah, untuk apa kita bicara soal syair? Syair tidak untuk dibicarakan, tapi untuk dinikmati. Kakang Dwi Pangga, kata-katamu terlalu angkuh. Seolah-olah kau mampu menelan seluruh isi bumi ini dengan syairmu. Adik Kamandanu, mungkin kau tidak akan percaya kalau kukatakan bahwa aku bahkan sanggup menelan matahari dengan bait-bait syairku. Memang, sejak peristiwa beberapa waktu yang lalu yang menyangkut diri Nari Ratih, dua bersaudara itu nampak tidak rukun lagi. Hubungan mereka tidak selaras lagi. Nyi Rongkot yang tahu dua momongannya sering terlibat ketegangan, tak mampu berbuat apa-apa, kecuali mengelus dada. Nger Kamandanu, mau kemana? Aku mau pergi, Bibi. Bibi jaga rumah. Jangan kemana-mana dulu sebelum aku kembali. Wah, kau semuanya pergi. Angger Dwi Pangga sudah sejak pagi tadi pergi belum kembali. Sekarang Angger Kamandanu juga mau pergi. Semuanya pada senang pergi. Biar aku saja yang sudah tua ini di rumah saja. Apakah ada hubungannya antara syair yang ditulis Kakang Dwi Pangga dengan apa yang dikatakan Dangdi? Kuperhatikan akhir-akhir ini memang dia jarang di rumah. Sering pergi dan tidak meninggalkan pesan apa-apa pada Bi Rongkot. Aku jadi penasaran. Barangkali jawabannya ada di Candi Walandit. Aku harus ke sana sekarang juga. Sebaiknya kuda ini kutinggal di sini saja. Aku akan jalan kaki ke Candi Walandit. Aku akan masuk dari arah gapura bagian belakang. Hatiku mendadak berdebar-debar. Jangan-jangan peristiwa yang bakal kualami adalah peristiwa yang menyakitkan. Setan. Mengapa kau menangis, Rati? Tidak ada yang perlu kau tangisi lagi. Tangisku adalah tangis bahagia, Kakang. Seorang wanita juga akan menangis
kalau hatinya sedang tertimpa kebahagiaan yang tiada taranya. Coba kau pejamkan matamu barang sejenak. Nanti aku jatuh tertidur. Kalau kau tidur, aku akan terbaring menunggu di sampingmu. Nah, sudah aku pejamkan mataku. Sekarang apa yang mau kau lakukan, Kakang? Awas, jangan nakal. Kalau aku nakal, aku akan menjerit. tidak ada seorang pun yang akan mendengar kau menjerit. Ada! Aku yang akan mendengar dia menjerit! Kamandanu, apa yang kau lakukan di situ? Turunlah! Mau apa kau datang kemari, Kamandanu? Mau mendengarkan syair-syairmu tentang wanita. Berdebah! Jangan, Kakang. Jangan bertengkar. Kau anak tidak tahu sopan santun. Apa kau tidak mempunyai pekerjaan lain selain mengintip orang? Rupanya benar apa yang dikatakan Dangdi. Aku telah tinggal serumah dengan seekor serigala. Dan sekarang serigala itu sudah menerkam daging pahaku sendiri. Kalau aku serigala, maka kau adalah seekor keledai. Kau keledai yang paling dungu. Bagaimana kau sampai tidak tahu daging pahamu kuterkam? Kakang Dwi Pangga, sekarang baru aku tahu siapa dirimu yang sesungguhnya. Berpuluh tahun kita hidup satu atap sebagai saudara. Tapi baru sekarang aku melihat Arya Dwi Pangga yang sesungguhnya. Pencuri, maling. Hei, Kamandanu, peliharalah kata-katamu. Ini ada seorang wanita. Berlakulah sedikit sopan. Jangan berpura-pura suci, hai serigala. Kedokmu sudah tersingkap. Belangmu sudah terungkap. Mau apa kau sekarang, ha? Mau mungkir? Tidak kuduga. Dengan alasan menolongku, dengan berpura-pura baik padaku, rupanya kau seorang pencuri paling tengik. Kamandanu, ingat, aku adalah saudara tuamu. Aku tidak punya saudara tua seperti kau. Bagus. Sekarang kau mau apa? Aku mau ini. Jangan, hentikan semua ini. Narirati, minggirlah kau. Tidak, jangan, Kakang Kamandanu. Jangan bertengkar dengan saudaramu sendiri. Aku tidak mempunyai saudara seekor serigala. Minggir. Sudahlah, Kakang. Akulah yang bersalah. Bukan kau yang bersalah, Narirati. Dia itulah yang menerkam dari belakang. Dia memang licik seperti serigala. Aku yang bersalah, Kakang. Narirati yang bersalah, bukan Kakang Dwi Pangga. Kau mau minggir atau tidak, Narirati? Minggirlah dan lihatlah bagaimana pisau ini akan menguliti serigala jahanam itu. Tidak. Minggir. Tidak. Lebih baik bunuhlah aku, Kakang. Karena akulah yang bersalah. Bunuhlah Narirati. Narirati. Kakang Dwi Pangga tidak bersalah. Akulah yang bersalah. Kalau kau mau membunuhnya, bunuhlah aku lebih dulu. Oh, jahanam. Semua jahanam. Semua pencuri. Pencuri busuk. Tidak kusangka kalian berdua mengkhianati aku. Kalian pencuri busuk. Manusia comberan. Aku muak melihat kalian. Kakang Dwi Pangga, apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku merasa berdosa pada adikmu, Kakang Kamandanu. Tenanglah, Rati. Bukankah ini sudah menjadi tekad kita berdua? Sudahlah, hentikan tangismu. Semua ini akan berlalu. Berlalu seperti angin yang menerpa rambutmu ini. Arya Kamandanu merasa sangat terpukul melihat Narirati yang rupanya sudah terjerat oleh permainan asmara Arya Dwi Pangga, kakaknya sendiri. Malamnya, dia tidak pulang ke rumahnya, melainkan terus berkuda dan tak tentu arah dan tujuannya. Di suatu saat, ketika bulan mulai tersembul di balik punggung Bukit Kurawan, Arya Kamandanu melompat dari atas kudanya. Semua
Semuanya jahanam. Maya pada ini penuh setan-setan. Tak ada yang beres. Semuanya palsu. Apa gunanya semua ini? Apa artinya semua ini? Kebajikan, kesatriaan, kepahlawanan, pekerti luhur yang diajarkan para dewa. Apa artinya? Hai dewa-dewa yang bersemayam di atas langit, turunlah dari atas tahtamu dan jawablah pertanyaanku ini. Apa maksudmu dengan semua ini? Mengapa kau bungkam? Mengapa kau membisu? Ayo jawablah pertanyaan Arya Kamandanu! Aduh. Siapa kau? Aku bukan dewa, tapi akulah yang akan menjawab pertanyaanmu itu, anak muda. Aku tidak membutuhkan kau. Aku mau dewa yang datang. Anak muda, kau tidak pantas bertanya seperti itu. Tidak sopan, bahkan kurang ajar. Apa pedulimu? Berani kau memukulku seenak perutmu? Mengapa tidak berani? Memukul anak muda seperti kau sama mudahnya dengan menggebuk anjing. Sudahlah, tak ada gunanya kau menyerang. Kecuali kau ingin kubuat babak belur. Siapa kau ini? Kau pasti orang jahat, karena kau tidak berani memperlihatkan wajahmu di balik cadar hitammu itu. Iya. Mungkin aku jahat, tapi paling tidak aku bukanlah manusia kelas kambing seperti kau. Kau mengenalku? Pemuda seperti kau ini banyak berceceran di pinggir jalan. Pemuda kusut, pemuda berjiwa bekicot, tidak tahan bantingan. Kalau aku mempunyai anak seperti kau, sudah aku lempar ke dasar jurang biar menjadi makanan burung gagak. Iya, kau benar. Aku memang pemuda berjiwa bekicot. Aku pemuda tak berguna. Maka lebih baik aku mati saja. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku, hai setan malam. Rugi tanganku membunuh pemuda seperti kau. Lebih baik membunuh seekor babi hutan, bisa dipanggang untuk makan malam. Hei, mau kemana kau? Aku tak ada waktu bicara dengan orang seperti kau. Tapi sebelum pergi, ingin kunasihatkan padamu. Jadilah pemuda yang tegar, penuh semangat. Kau tidak bisa merengek pada siapapun untuk memperbaiki nasibmu. Juga tidak bisa menyalahkan keadaan, apalagi memaki-maki dewa yang menguasai jagat raya ini. Nah, ingat-ingatlah kata-kataku ini. Hawa nafsumu jangan sampai memporak-porandakan akal sehatmu. Siapa orang itu? Ilmu kanuragannya hebat. 2 kali kepalan tangannya menyambar tengkukku. Tapi siapapun dia, aku harus berterima kasih padanya. Arya Kamandanu merasa malu sekali. Kata-kata manusia bercadar hitam itu telah menyentuh ujung harga dirinya sebagai laki-laki. Karena itu, buru-buru dia menata kembali pikirannya yang sedang kalut.
sebelum kemudian melompat ke atas kuda dan pulang ke rumahnya. Ayah, ayah sudah kembali Dari mana saja kau, Kamandanu? dari rumah seorang kawan ayah. Kawan perempuan? Kau bisu sekarang? Tidak ayah, kawan laki-laki. Mukamu kuyu, rambutmu acak-acakan, pakaianmu kumal. Kau ini anak manusia atau anak demit? Hah? Duduk. Ya ayah. Kamandanu dan kau, Dwi Pangga. Iya ayah. Kalian berdua ini seperti anak-anak setan. Kalian telah membuat aku malu. Kalian telah mencemarkan nama baikku, nama baik Hanggareksa, ayahmu. Baru saja aku masuk perbatasan Kurawan, dan orang-orang sudah menyambutku dengan omong-omongan yang menyakitkan telingaku. Dwi Pangga, apa yang telah kau lakukan dengan Parwati, anak gadis Ki Dipangkaradasa? Hah? Jawab! Kau mempunyai lidah untuk menjawab, Dwi Pangga? Maafkan saya, Ayah. Saya mengaku bersalah. Dan kau, Kamandanu, dulu kau pendiam, kau penurut, dan aku bangga karena aku pikir kau mewarisi darah seorang empu. Kau punya bakat mencipta barang-barang pusaka. Tapi sekarang aku kecewa. Kau sudah terjerumus bermain perempuan seperti kakakmu itu. Apa yang kau lakukan terhadap anak gadis Rekian Wuru? Hah? Dan apa yang kau lakukan terhadap Dangdi, anak kepala desa Manguntur itu? Ayo jawab! Empu Hanggareksa marah sekali mendengar gunjingan orang mengenai diri dua orang anaknya. Apalagi gunjingan itu menyangkut perihal gadis dari desa lain. Malam itu, Empu Hanggareksa tidak langsung tidur begitu tiba dari Singasari. Dengan geram, dia membentak-bentak dua anak laki-lakinya yang diam tak berkutik di tempat duduknya. Terlebih Arya Kamandanu yang selama ini tidak pernah mengecewakan ayahnya. Jawab, Kamandanu! Jangan membisu seperti Arca Dwara Bala begitu. Bicaralah! Kemukakan alasan yang masuk di akal. Kalian ini tidak bisa membalas budi baik orang tua kalian. Ayah, saya mengaku bersalah. Saya mohon maaf atas kesalahan saya ini. Saya tidak akan mengulanginya lagi, ayah. Kalian anak-anakku, mestinya kalian bisa menjunjung tinggi nama baik Hanggareksa. Sudah banyak yang kulakukan hingga saat ini demi membela kehormatan keluarga. Dan apa yang kulakukan ini untuk kalian juga nantinya. Lihat saja, aku yang sudah tua begini masih berkuda dari Kurawan ke kota Singasari. Untuk apa ini semua? Hah? Dwi Pangga dan kau, Kamandanu. Iya, ayah. Kalian anak-anakku, dua-duanya laki-laki. Kuharap kalian mampu menjadi laki-laki yang mandiri. Apa yang sudah kupegang, kalian harus menggenggamnya lebih erat. Apa yang sudah kuperoleh, kalian ikut memilikinya. Semua yang telah kucapai ini akan kuwariskan pada siapa lagi kalau bukan pada anak-anakku. Lihatlah. Uang sebanyak ini adalah hadiah langsung dari Sang Prabu Kertanegara. Di samping uang, ayahmu juga mendapat imbalan jasa yang lain. Ayahmu ini orang yang berjasa pada negara. Apa kalian tidak menyadari hal ini, Kamandanu? Dwi Pangga? Iya, ayah. Lihat, sebuah piagam dari piringan emas murni. Ini juga hadiah langsung dari Sang Prabu sendiri. Dan sekarang, dengar. Apa kalian sudah mengantuk? Hah? Kalau kalian mengantuk, tahan dulu. Jangan tidur dulu. Seorang laki-laki sejati harus bisa mengalahkan rasa kantuk. Harus bisa mengendalikan hawa nafsu.
berapa hari ayahmu ini meninggalkan Kurawan? Sejak kedatangan Tuan Pranaraja dulu. Lebih dari 2 bulan, Ayah. Ya, tepatnya 76 hari. Selama itu kalian pikir apa yang kukerjakan di Istana Singasari? Makan, tidur, bersenang-senang. Ayah pasti mempunyai banyak acara di istana. Iya. Rupanya apa yang telah dirintis ayahmu selama ini baru akan berbuah. Sang Prabu sangat gembira dan menaruh kepercayaan yang besar padaku. Di samping uang dan tanda penghargaan yang lain, ayahmu ini juga diberikan kedudukan penting. Anggareksa sekarang sudah bisa memasuki kehidupan kalangan Istana Singasari. Kalian harus ikut gembira, anak-anakku. Ayahmu sekarang bukan lagi tukang pandai besi murahan, tapi sudah diangkat menjadi empu Istana Singasari. Segala hal mengenai senjata pusaka yang dikelola pemerintah Singasari adalah menjadi tanggung jawab ayahmu. Bukankah ini suatu kenaikan pangkat yang istimewa? Tentu saja kami ikut merasa gembira mendengar berita ini, Ayah. Ya, tapi ikut gembira belum cukup, anakku. Kalian juga harus ikut memelihara apa yang sudah kuperoleh dengan susah payah ini. Mulai sekarang kalian harus hidup dengan tuntutan lain. Yalah, kalian diwajibkan memelihara citra baik, nama baik, dan kehormatan orang tua kalian. Kalian tidak bisa berbuat semau-mau kalian lagi dengan bermain perempuan. Dwi Pangga, perhatikan ini. Jagalah nama baik orang tuamu ini. Dan kau pun demikian pula, Kamandanu. Jangan mengecewakan harapan ayahmu. Dengar ini, Kamandanu. Kita bekerja sama dengan baik untuk kita-kita juga. Kita bisa membumbung tinggi, atau sebaliknya jatuh dan hancur berkeping-keping. Dan daerah inilah yang diberi tanda merah tebal dalam peta yang kuperlihatkan padamu itu. Kau juga harus memperhatikannya, Dwi Pangga. Iya, Ayah. Dwi Pangga, kau masih sibuk memikirkan perempuan? Hah? Gadis mana lagi yang sekarang sedang bercokol di kepalamu? Hah? Tidak, Ayah. Saya tidak memikirkan siapa-siapa. Saya sedang mengagumi daerah ini. Indah sekali. Daerah ini bukan hanya indah untuk dipandang mata, tapi juga mempunyai masa depan yang cerah untuk kita. Lihat gugusan bukit di depan itu. 1, 2, 3. Ada 5 bukit seluruhnya. Bukit-bukit gersang itu sekarang sepertinya tidak ada apa-apanya. Tapi sebenarnya, di dalam gundukan tanah itu terkandung harta benda yang tak ternilai harganya. Maksud Ayah? Menurut peta yang dibuat oleh seorang ahli tanah, bukit-bukit yang kusebut tadi mengandung biji-biji logam yang cocok sekali untuk diolah menjadi senjata. Dan kelak kita akan menggali bukit itu, Ayah? Iya, kita akan menggalinya. Kita akan memungut logam-logam itu untuk diolah menjadi senjata. Kukira hasil yang akan kita peroleh tak akan habis untuk dimakan 7 turunan. Nah, cukup. Mari kita teruskan melihat-lihat tempat lain. Angger Kamandanu, tidak biasanya Angger bangun sesiang ini. Iya, matahari sudah agak tinggi. Semalam aku susah tidur, Bi. Itu karena terlalu lelah, Angger. Beberapa hari ini
Bibi lihat Angger berkuda bersama ayahanda. Aku bosan, Bi. Aku mau pergi sebentar. Apa tidak menunggu ayahanda pulang, Ger? Nanti dicari-cari. Ayahanda pergi kemana, Bi? Bibi kurang tahu. Pagi-pagi ayahanda Hanggareksa sudah bangun, mengambil kuda, lalu berkuda ke arah sana. Beliau berpesan Angger berdua agar di rumah saja. Ayahanda tidak lama. Kata beliau, Angger berdua akan diajak berkuda lagi ke daerah timur sana. Aku bosan, Bi. Aku tidak senang pergi dengan ayah. Loh, mengapa begitu, Nger? Ayah hanya memikirkan harta benda, pangkat, kedudukan, dan hidup mewah di kalangan istana. Ayah sama sekali tidak sudi berpaling ke arah kami anak-anaknya, Bi. Loh, Nger, bukankah apa yang dilakukan ayahanda sekarang juga untuk Angger berdua? Aku tidak percaya ayah bekerja untuk kami. Buktinya, kami tidak pernah ditanya apa keinginan kami. Ayah hanya berkata, kau berbakat ini atau kau berbakat itu. Nah, bekerjalah sebaik-baiknya. Ayah akan menopang sarananya. Tapi, Nger, tak ada orang tua yang ingin membuat anaknya susah dan menderita. Ini sudah hukumnya, Nger. Ayah hanya dipenuhi rasa khawatir. Itu yang aku tahu, Bi. Ayah khawatir kami susah, kami hidup menderita dan gagal. Lalu ayah berusaha mencetak kami sesuai apa yang diyakininya. Bukankah dengan menempuh cara seperti itu, justru orang tua telah menanam bibit penderitaan pada diri anak-anaknya? Jangan begitu, Nger. Nanti kalau ayahanda mendengar, bisa-bisa Angger kena marah besar. Sudahlah, Bi. Aku merasa sumpek di rumah ini. Aku mau mencari angin segar di luar. Nah, lihat Kakang Ranubaya. Ini adalah hasil kita selama ini. Dan kau berhak mendapatkan separuh dari jumlah uang yang kuterima dari pemerintah Singasari. Banyak sekali uang ini, Hanggareksa. Ya, kita memang berhak memperoleh uang banyak. Karena kita pun sudah berbuat banyak. Kita dianggap berjasa besar pada pemerintah Singasari. Hanggareksa, apakah hanya uang ini yang kau cari selama ini? Aku juga mendapatkan yang lain, Kakang. Tanda-tanda penghargaan dan juga bermacam-macam sarana untuk mengembangkan usahaku. Maka kalau Kakang Ranubaya mau terus bekerja sama denganku, semuanya akan beres. Beres? Beres? Apanya yang beres? Kakang Ranubaya, aku tidak membutuhkan uang. Aku tidak butuh pangkat, kedudukan, ketenaran dan tanda penghargaan dari Kertanegara. Aku sudah merasa cukup dengan apa yang kuterima sekarang ini. Kakang Ranubaya, kita bisa berbuat banyak dengan apa yang telah diberikan pemerintah Singasari. Aku bisa berbuat apa saja tanpa bantuan pemerintah Singasari. Hah? Kau jangan membujuk aku lagi, Hanggareksa. Nanti aku bisa membencimu sampai ke tulang sumsumku. Kakang Ranubaya, apakah Kakang tidak sadar bahwa dengan bersikap seperti ini, Kakang berarti memusuhi pemerintah Singasari? Hanggareksa, sekarang kau berusaha mengancam aku. Kakang telah tidak menghargai lagi pemerintah Singasari. Kakang membuang begitu saja uang pemberian Prabu Kertanegara. Kalau sampai pemerintah dapat mencium peristiwa ini, Kakang Ranubaya bisa kena sanksi yang cukup berat. Hanggareksa, aku tidak bermaksud memusuhi pemerintah Singasari. Tidak memusuhi siapa-siapa. Tapi aku pun tidak bersedia untuk kau ajak bekerja pada Kertanegara.
Kau tahu bahwa aku mempunyai hak, bukan? Oh, jadi Kakang Ranubaya tetap menolak uluran tanganku yang bersahabat ini. Tariklah kembali tanganmu, Hanggareksa. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Kau keras kepala, Dan Kakang. kepalamu terlalu lembek, Hanggareksa, hingga mudah dibentuk ke sana kemari oleh orang-orang yang akan memperalat kepandaianmu. Sudah! Kita memang berbeda pendapat. Nah, bukankah itu sudah kukatakan sejak dulu? Baiklah, aku tidak akan memaksa kalau memang Kakang Ranubaya tidak bersedia. Kau paksa pun aku tidak akan sudi menjadi Gedibal Kertanegara. Dah, pergilah Hanggareksa. Bawalah kembali uangmu itu. Aku tidak membutuhkannya. Baik, Kakang, baik. Dan barangkali ini adalah untuk kali terakhir aku mengadakan pendekatan denganmu. Mulai besok, kau sudah bukan kakak seperguruanku lagi. Kaukah yang bernama Arya Kamandanu? Iya? Ada apa? Aku sahabat Narirati, namaku Palastri. Kalau kau mau mengajakku bicara tentang Narirati, maaf, aku tak bersedia melayanimu. Jangan begitu. Narirati merasa sangat berdosa padamu. Beberapa hari ini, dia kelihatan sangat murung. Tubuhnya kurus, dan matanya cekung karena kurang tidur. Mestinya dia tidak perlu merasa berdosa padaku. Aku tahu apa yang dirasakannya, karena aku sahabatnya yang paling dekat. Narirati sebenarnya masih menaruh cinta padamu. Sudahlah, sandiwara lelucon ini sudah tidak lucu lagi. Layar sudah diturunkan dan para penonton sudah bubar. Jadi, kau tidak sudi menolongnya? Aku tidak pantas menolong seorang gadis yang kecantikannya bagaikan bidadari. Kalau begitu, kau sebenarnya tidak mencintainya. Kalau kau mencintainya, dan cintamu itu tulus dan suci, kau pasti mau menolongnya. Narirati hanya membutuhkan pertemuan denganmu, walaupun sekejap mata. Kukira hal itu tidak sulit untuk kau penuhi, Arya Kamandanu. Mengapa dia tidak minta tolong pada Kakang Dwi Pangga? Ini persoalannya denganmu, bukan dengan saudara tuamu. Hanya kau yang bisa menolongnya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi, kalau kau keberatan, ya sudahlah. Asal jangan kau nanti menyesal kalau sampai terjadi apa-apa atas diri sahabatku itu. Oh, tunggu. Kamandanu, kalau kau akan menemuinya sekarang, pergilah ke tepi padang ilalang. Narirati. Gadis itu telah mengkhianati cintaku. Dan sekarang dia ingin bertemu denganku. Apa maksudnya? Rati, Akhirnya kau datang juga, Kakang Kamandanu. kau masih membutuhkan kehadiranku di tempat ini. Jangan begitu, Kakang. Kita pernah menjadi milik tepi padang ilalang ini. Kita pernah menjalin hubungan dengan akrab dan manis di tempat ini. Semua itu sudah berlalu, Rati. Ya, agaknya begitu, Kakang. Semuanya sudah harus berlalu. Sebenarnya, aku tak ingin pertemuan semacam ini lagi. Aku sudah menguburkan semuanya. Tak ada yang perlu diingat ataupun dikenang. Aku yang menginginkan pertemuan ini, Kakang. Bukan kau. Untuk apa? Untuk melihat pelangi itu yang terakhir kalinya bersamamu. Lihatlah. Pelangi itu persis seperti dulu. Penuh warna-warni. Indah sekali. Tidak. Pelangi itu bagiku tidak indah lagi. Justru mataku menjadi sakit setiap kali memandangnya. Ya. Semua ini memang salahku, Kakang. Aku wanita yang berdosa. Aku tidak pantas lagi memandang pelangi di tepi padang ilalang ini. Aku mestinya sudah dicampakkan ke dalam lumpur neraka. Aku menyesal, Kakang. Aku menyesal sekali telah mengkhianatimu. Sudahlah, Rati. Keringkan air matamu. Kasihan bumi tempatmu berpijak kalau harus menjadi sasaran derai air matamu. Bumi itu suci, tak berdosa. Ya, memang akulah yang berdosa. Biarlah aku sandang beban dosa ini seumur hidupku, Kakang. Kau dusta.
Bukankah kau sudah mendapat kebahagiaan yang kau idam-idamkan selama ini? Kau sudah merebut hati Kakang Dwi Pangga. Dan sebentar lagi kau akan kenyang mendengar syair-syairnya tentang cinta. Kakang Kamandanu, ini bukan persoalan Kakang Dwi Pangga. Ini adalah persoalan kita berdua. Kita tidak mempunyai persoalan lagi. Aku ingin minta maaf padamu, Kakang. Aku telah menyakiti hatimu. Bukalah sedikit pintu hatimu untuk menuangkan maafmu. Baik. Akan kubuka pintu hatiku selebar-lebarnya, agar kau bisa puas memperoleh apa yang kau inginkan. Kakang, aku ingin ketulusan hatimu. Jangan bicara soal ketulusan hati. Jangan lagi bicara soal kesetiaan, soal kebajikan, karena semua sudah terbukti. Kau sudah mengkhianati cintaku. Jadi Kakang tidak sudi memaafkan aku. Mengapa kau tidak mau berkaca, Narirati? Apa karena merasa dirimu paling cantik, lalu kau tidak membutuhkan lagi sebuah cermin? Kata-katamu terlalu menyakitkan, Kakang. Perbuatanmu bahkan lebih menyakitkan. Perempuan lacur, wanita murah. Oh, Kakang Kamandanu, kukira kau seorang laki-laki yang bijak. Mengapa kau mengeluarkan ucapan-ucapan sekeji itu? Kau menganggapku berdosa karena telah mengkhianati cintamu. Baik, ku terima dengan tabah tuduhanmu itu. Tapi apakah selama ini kau pernah mengutarakan rasa cintamu padaku? Selama ini aku hanya menunggu dan menunggu. Padang ilalang ini sebagai saksinya bahwa aku selalu menunggu pernyataan cintamu. Tapi sekian lama menunggu, sekian lama pula hatiku kecewa. Kau tetap saja menyembunyikan perasaanmu. Kau tinggi hati, kau angkuh sekali. Dan akulah yang menjadi korban cintaku sendiri. Apakah ini adil? Baiklah, kalau memang kau tidak bersedia memaafkan Narirati, biarlah aku hidup sampai di sini saja. Secepat kilat, gadis menguntur yang sudah dirundung putus asa itu mencabut sebilah pisau yang tajam berkilat-kilat. Rati, jangan! Arya Kamandanu terkejut sekali. Sama sekali dia tidak menduga lawan dari Rati akan berbuat senekat itu.